Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekalian. Senang sekali Bunda hari ini bertemu kembali dengan anak-anak semuanya dalam ibadah online. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bunda berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat serta bersukacita untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Anak-anak sekalian, ibadah hari ini dilayani oleh pelayan liturgos, ada Bunda Nila, ada Bunda Rai, dan Kak Dandi. Hai Kak Dandi. Kak Dandi ini dengan setia setiap minggu mengiringi kita dengan musiknya. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah impa kita bersaat teduh dulu ya anak-anak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak semua, mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 23 bait pertama, anak-anak puji Allah. Kita pakai gerakan ya anak-anak supaya ibadah kita tetap semangat ya anak-anak ya. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, anak-anak siapkan dulu Alkitabnya, siapkan juga alat tulisnya, dan juga jangan lupa buku tulisnya. Nah, firman Tuhan kita hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang bertemakan iman adalah percaya. Nah, anak-anak, menyambut firman Tuhan kita hari ini, mari kita naikkan kidung pujian dari Kidung Ceria 140 bait 1, firman-Mu pelita. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hingga ibadah kami ini boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja dari awal sampai pada akhir ibadah ini. Dan ketika kakak dan bunda menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dan memberi mereka hikmat-Mu. Begitu juga dengan anak-anak kami yang ada di rumah, yang beribadah dari rumah, kiranya Engkau juga memberkati mereka supaya mereka boleh mengerti, memahami dan mau melakukan akan firman-Mu dimanapun mereka berada. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Kak Vina harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita dimanapun adik-adik berada. Meskipun ibadah kita masih melalui video streaming ya adik-adik. Hari ini Kak Vina mau membawakan firman dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kak Vina akan bacakan satu ayat ya. Dari Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, untuk lengkapnya nanti adik-adik boleh minta tolong mama atau papa atau kakak untuk bacakan di rumah. Nah, hari ini adik-adik, Kak Vina bawa 4 huruf. Kita lihat sama-sama ya apa aja hurufnya. Yang pertama ada huruf I. Kak Vina tempel dulu. Nah, ada I.
Lalu ada huruf M. Nah, lalu ada huruf A. Dan yang terakhir ada huruf N, adik-adik. Nah, kalau disusun, kita coba bareng-bareng ya. I, M, A, N. Kalau dibaca menjadi iman. Nah, Kak Vina, apa itu iman? Kak Vina punya gambar adik-adik. Nah, iman artinya percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Tapi nggak hanya di mulut loh, cuma bilang, aku percaya kok sama Tuhan, Kak Vina. Enggak, iman artinya adik-adik juga mau melakukan dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hari ini, Kak Vina akan bercerita tentang 3 tokoh Alkitab yang diceritakan dalam Ibrani 11 ayat 1-7. Yang pertama, ada Habel. Siapa adik-adik? Habel. Nah, Habel ini adalah seorang gembala. Dia memelihara kambing dan domba. Suatu waktu, Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia memberikan kambing, dombanya yang sulung, yang lahir pertama, yang berlemak adik-adik. Itu karena Habel begitu mengasihi Tuhan Allah dan ia ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Itu adalah iman atau sikap percaya Habel kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari yang dia punya adik-adik. Lalu yang kedua ada Henok. Coba ikuti setelah Kak Vina. Henok, iya pinter banget ya. Nah, Henok ini adik-adik diceritakan di Alkitab, dia hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Hidup bergaul dengan Tuhan Allah itu apa, Kak Vina? Hidup bergaul dengan Tuhan Allah berarti selalu berjalan bersama Tuhan, selalu mempunyai waktu untuk berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan, sehingga Tuhan pun berkenan kepada Henok, begitu mengasihi Henok. Itu adalah iman atau sikap percaya Henok kepada Tuhan Allah dengan selalu berjalan, percaya, berkomunikasi dengan Tuhan adik-adik. Lalu yang terakhir ada Bapak Nuh. Siapa adik-adik? Nuh. Iya, Kak Vina yakin pasti adik-adik sudah pernah dengar ceritanya ya. Nah, waktu itu Tuhan Allah memerintahkan Bapak Nuh untuk membuat perahu atau bahtera yang sangat besar. Untuk apa, Kak Vina? Karena Tuhan Allah mau membuat hujan dan banjir yang sangat besar atau sangat tinggi adik-adik. Kira-kira Bapak Nuh dengar-dengaran gak ya sama perintah Tuhan Allah? Oh iya adik-adik, biarpun Bapak Nuh gak tahu kapan hujan atau banjirnya akan datang, Bapak Nuh tetap mendengarkan perintah Tuhan Allah. Dia tetap membuat perahu atau bahtera yang besar itu. Lalu benar kan akhirnya hujan dan banjir itu datang adik-adik. Coba kalau Bapak Nuh gak percaya dan gak denger-dengeran sama perintah Tuhan Allah, Bapak Nuh gak akan selamat dari hujan atau banjir itu. Nah, itu adalah iman atau sikap percaya Bapak Nuh kepada Tuhan dengan mendengarkan perintah Tuhan meskipun gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Nah, dari tokoh-tokoh yang tadi Kak Vina ceritakan, kita mau ingat kalau iman itu adalah sikap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus ada dan hadir untuk kita semua. Untuk adik-adik di rumah, untuk Kak Vina, untuk mama, untuk papa, oma, opa, om, tante, untuk semua umat manusia. Nah, iman juga berarti adik-adik harus selalu bergaul, sama seperti Bapak Henok yang tadi Kak Vina bilang, selalu berkomunikasi sama Tuhan. Gimana caranya Kak Vina? Tuhan kan gak punya telepon. Tapi adik-adik tetap bisa kok berkomunikasi dengan Tuhan Yesus dengan cara berdoa. Berdoa itu adik-adik sudah berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu adik-adik juga harus selalu mendengarkan perintah Tuhan sama seperti Bapak Nuh tadi ya. Meskipun nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya, Bapak Nuh tetap mendengarkan perintah Tuhan. Di mana kita bisa tahu perintah Tuhan? Di mana kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan kita untuk lakukan? Di dalam
Alkitab. Karena itu adik-adik harus selalu rajin membaca Alkitab. Tapi aku belum bisa baca, Kak Vina. Gak apa-apa, boleh minta tolong mama atau papa atau kakak untuk bacakan untuk adik-adik ya. Dan juga nanti ketika kita semua sudah bisa berkumpul, adik-adik juga harus rajin pergi ke IMPA dan juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itu firman Tuhan minggu ini adik-adik. Sekarang kita mau bikin aktivitas. Tadi Kak Vina cerita tentang tokoh Habel, ya kan? Tokoh Habel ini Kak Vina bilang memelihara kambing dan domba. Karena itu kita sekarang mau bikin domba adik-adik. Nanti bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk guntingkan lingkaran seperti ini, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Lalu karena dia tampak depan, adik-adik kakinya hanya ada 2, cuma kelihatan 2 aja. Dan juga mukanya atau wajahnya. Jadi nanti pertama adik-adik tempelkan kapas di atasnya. Lalu adik-adik tempelkan mukanya. Terus adik-adik bisa gambar mata, hidung, mulut, dan juga tempelkan kakinya seperti ini. Jadi deh dombanya. Bisa ya adik-adik ya? Oh, Kak Vina yakin adik-adik pasti bisa. Oke, sekian firman Tuhan dan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan bunda Layan. Anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan juga aktivitasnya. Anak-anak boleh minta bantuan mama, papa, atau kakak untuk menyiapkan peralatannya. Nah, anak-anak, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 226, baitnya yang pertama, Ku bersandar padanya. Anak-anak sekalian, kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Kakak Marfi. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami anak-anak-Mu Pelkat PA, Maranatha, Denpasar boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan penuntun dan kekuatan dalam hidup kami, khususnya buat anak-anak lain kami. Mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, khususnya daerah Bali, dalam kondisi COVID-19. Saat ini Tuhan, kami mau memulihkan daerah Bali dan Tuhan mau menjawab semua pergumulan kehidupan bangsa kami saat ini. Kami pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, buat dan rancangan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, GPB Maranatha Denpasar, dari Ketua Majelis Jemaat sampai Pelkat-Pelkat, khususnya pelayan Pelkat PA. Kiranya Tuhan mau memberikan anak-anak layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus senantiasa memberkati semua tugas dan pelayanan kami. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, semua para pelayan PA, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk para orang tua yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Tuhan senantiasa menjawab dan mendengarkan seruan doa kami, sebagaimana Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita sebagai tanda syukur kita, dan kita menyanyi dari Kidung Ceria 356 ayat pertama, Ku beri persembahan. Anak-anak, persembahan yang sudah anak-anak berikan, anak-anak boleh titipkan mama papa atau kakak untuk disetorkan ke kantor gereja. Kiranya persembahan anak-anak boleh berguna bagi pelayanan. Kini saatnya kita masuk dalam pengutusan. Anak-anak, mari kita berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 233 bait 1, Yesus menginginkan datang. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga kita mohon berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di gereja. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat dan anugerah Tuhan buat kami semuanya, anak-anak-Mu yang ada dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung sampai 3 ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.